Memasuki hari kedua, puluhan orang tua mahasiswa penerima beasiswa Otsus Papua masih bertahan dan menginap depan kantor Gubernur Papua. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan permasalahan dana beasiswa bagi anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri. Para orang tua mahasiswa ini membawa peralatan masak, bahan makanan, serta peralatan tidur untuk menginap di pelataran kantor Gubernur Papua sejak Kamis pagi 15 Juni lalu. Orang tua dari dua mahasiswa penerima beasiswa Otsus Papua, Ishak S. Sayori menyatakan kedua anaknya belum menerima biaya hidup dan pembayaran SPP sejak Januari hingga Juni 2023. Langkah pemerintah sangat dinantikan terutama anaknya yang berada di luar negeri. Dan biaya hidup di sana kalau anak saya ya paling sedikit dia harus 350 sampai 400. Hidup hemat. Itu sudah hidup hemat itu. Bahkan mereka mensiasati itu dengan pergi mancing di area-area misalnya mereka mancing untuk supaya bisa menghemat makan terus kerja. Anak saya terpaksa harus kerja sehingga kebutuhan untuk beli buku dan lain-lain itu bisa tertutupi karena dia. Sementara anaknya menempuh pendidikan di dalam negeri, orang tua harus menanggung kebutuhan biaya hidupnya sendiri sejak tahun 2022. Jadi tujuan kami Forum Orang Tua Siswa Unggul Papua, baik yang studi di luar negeri maupun di dalam negeri, datang ke sini menindaklanjuti beberapa pertemuan yang sudah dilakukan. Salah satunya yang dilakukan di Jakarta dengan dicairkannya dana 122 miliar 700 juta sekian itu. Kami mengecek itu karena informasi dari anak-anak kami belum ada yang menerima. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, ini yang kami mengecek. Lalu kami akan tunggu di sini sampai permasalahan ini tunggakan yang lalu itu diselesaikan ke kampus-kampus untuk perkuliahan dan juga uang-uang saku untuk anak-anak yang ada di dalam negeri dan di luar negeri itu juga mereka terima di rekening baru kami akan balik. Dalam pernyataan resminya, Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2022 yang berimplikasi terhadap perubahan transfer dan besaran alokasi penerimaan daerah dalam rangka otonomi khusus antara provinsi dan kabupaten, kota di Provinsi Papua, hendaknya tidak dijadikan alasan untuk pemerintah Provinsi Papua untuk melepas tanggung jawab hukum untuk mengurus anak-anak Papua di dalam dan di luar negeri. Anak-anak kami ini pergi mendapatkan beasiswa ini karena ini adalah program dari pemerintah Provinsi Papua. Kalau pemerintah Provinsi Papua tidak membuat program ini, maka anak-anak kami tidak mungkin akan pergi ke sana. Pemerintah sudah membuat program, kemudian mereka mengikuti seleksi, mereka dinyatakan lulus dan kemudian mereka sudah mengikuti proses perkuliahan. Saat ini para pelajar Papua yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tunggakan biaya pendidikan, biaya hidup, sehingga terancam drop out dan terancam dideportasi. Jerman, dia jam 9 pagi waktu Jerman atau di sini kurang lebih jam 3 sore kemarin itu keluar dari asrama kampus. Keluar karena dia sudah tidak membayar biaya asrama dan dia sudah pernah membuat pernyataan itu 3 kali sehingga pernyataan yang ketiga kemarin sampai batas waktu tidak ditepati sehingga dia harus dikeluarkan dari asrama kampus. Tadi malam dia tidur di sebuah taman di kota Berlin, kemudian tidur hanya bekal dia kemarin cari tenda. Dia tidur di dalam tenda, tadi malam hujan, dia basah, barang-barangnya basah, surat-suratnya basah, laptopnya juga basah. Ingrid juga mengirim beberapa foto barangnya, seperti pakaian dan catatan tugasnya yang basah terkena hujan saat tidur dalam tenda di taman kota. Rabu lalu walaupun telah mendapat dispensasi dari KBRI Jerman untuk tetap tinggal di asrama, tetapi karena adanya tunggakan 4 bulan, Maret, April, Mei, dan Juni 2023, asrama kampus tetap mengeluarkannya.
Beruntung pada Jumat siang saat dikonfirmasi oleh orang tua dari komunitas perempuan Indonesia di Jerman untuk disiapkan tempat tinggal sementara. Hanya perlu saya tegaskan bahwa bantuan-bantuan ini hanya sifat sementara. Ya, karena ada beberapa anak kita juga yang saat ini ada hidup di KJRI. KJRI sedang membantu mereka, tapi itu sifatnya sementara. Di negara lain, saat ini beberapa pelajar Papua yang menetap sementara di KJRI seperti di Melbourne dan New Zealand sambil menunggu transfer dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Papua, mari bantu anak-anak ini. Terada lagi yang bisa bantu dorang. Bantu mereka. Karena ada uang otsus dong pergi. Jadi jangan membuat mereka menyesal. Bantu supaya dong kuliah baik lalu mereka pulang dengan baik-baik untuk bantu Papua ini. Itu yang saya minta. Sampai saat ini pemerintah Provinsi Papua belum memastikan tersedianya anggaran untuk menyelesaikan pembiayaan beasiswa tahun 2023 untuk kurang lebih 3.171 mahasiswa dalam dan luar negeri sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh PLH Gubernur Papua, PLH Sekda Papua, dan Kepala BPSDM Papua pada Maret lalu. Kalau saya dalam kasus yang ini, yang nama sudah berpindah. Untuk itu orang tua meminta pemerintah pusat melalui Kemendagri, Kemenkeu, dan lembaga terkait segera melakukan intervensi terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam menyelesaikan permasalahan beasiswa Otsus. Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus dalam negeri dan luar negeri akan terus berada di kantor gubernur hingga dapat bertemu dengan PLH Gubernur Papua. Dijadwalkan PLH Gubernur Papua akan bertemu dengan orang tua pada Senin 19 Juni nanti.